Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara memilih gitar yang baik bunyinya, atau bagaimana caranya kita membeli gitar. Nah, ada beberapa trik yang harus digunakan pada saat kita membeli gitar, yaitu pertama-tama, pada saat kita membeli gitar, yang perlu paling penting kita perhatikan adalah bunyi daripada gitar itu. Nah, di sini kita tidak perlu melihat gitarnya mahal atau gitarnya murah. Yang penting adalah bagaimana bunyi gitar itu. Nah, misalnya pada saat kita pilih gitar, di sini ada dua macam ya, gitarnya yang menggunakan senar atau yang menggunakan nilon. Nah, biasanya yang menggunakan nilon ini digunakan untuk klasik biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang menggunakan senar juga, atau senar nilon yang agak kasar ya, itu juga digunakan untuk klasik juga. Nah, perlu diingat di sini bahwa ada juga gitar yang dibedakan di gagangnya, di mana ada yang lebar, ada yang agak sempit seperti ini, sempit. Kalau yang satu ini adalah lebar, tuh lebar ya, sempit lebar. Nah, kalau yang ini nilon, dia pakai ini bisa untuk gitar klasik karena pergerakan tangan agak luas. Di sini agak luas, tangan jari-jari kita bergerak tuh luas. Nah, beda kalau yang ini. Nah, ini memang harus butuh kelihayan di sini karena di sini agak sempit sehingga antar senar itu tangan kita bisa tersentuh. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita mencari gitar? Kita pastikan dulu gitar yang kita pilih adalah gitar yang bagaimana, yang menggunakan nilon atau yang menggunakan senar. Nah, misalnya kalau kita yang gitarnya agak lebar, kita gunakan untuk apa? Untuk klasik atau untuk main seperti biasa saja, atau untuk pertunjukan, atau untuk, kalau seandainya untuk klasik, saran saya cocoknya gitar ada yang lebar. Yang lebar seperti ini. Ini untuk klasik cocok sekali. Tapi kalau untuk digunakan untuk main, ini yang gagangnya sempit, ini juga bisa. Tapi bagi yang sudah lihai, dia bisa gunakan di klasik, seperti Alif Bata jago tuh main di gitar seperti ini. Nah, bagaimana cara kita memilih gitar baik? Bunyinya adalah pertama, pada saat kita membeli gitar, kita harus perhatikan nadanya. Misalnya, ini nada C. Nah, pada saat kita nada C, kita terus ambil lagi nada C yang di sini. Nah, nada C di sini. Nah, jadi nada C di sini. Sampai nada C di sini. Nah, pada saat nada C di sini, itu bisa terjadi nada yang false. Ya, bisa nada yang false. Nah, ini kan tidak false ya. Kemudian juga bisanya dari F. Nah, misalnya G. Nada G. Nah, ini nada G. Nah, dicobanya adalah coba seperti ini. Nah, coba aja ini nada A di sini. Nah, biasanya pada saat di sini itu nadanya false. Pada saat kita misalnya metik,
Nah, sampai misalnya ada C di sini false, maka gitar itu harus diganti. Artinya gitar itu kurang bagus untuk kita gunakan. Nah, kemudian kita perhatikan jaraknya. Jarak antara ini itu tidak boleh lebih dari berapa ini, kira-kira seperberapa senti ya, kecil ya. Pokoknya ini jaraknya kurang lebih. Jangan juga yang terlalu tinggi jaraknya. Ini paling 10 senti kayaknya. Nah, jadi jarak ini kita harus perhatikan juga, jarak antara ini tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Oke. Nah, setelah kita coba semua tadi, nah di situ teman-teman harus bisa menyetem gitar. Nyetemnya itu tidak harus menggunakan teknologi, misalnya gitar ini kan kita bisa stem di sini. Ini ada alat stemnya. Ini kalau kita tekan, nah itu tekan nyala, kita bisa nyetem di sini. Tapi ada nyetem manual yang cepat. Nah, yang cepat. Nah, misalnya yang cepat itu gini. Pertama, ini kita lepas. Tali senar 6 kita lepas dulu. Nah, kemudian pada fret 1 2 3 4 5. Nah, pada fret 5 itu harus sama bunyinya dengan gitar tali kelima lepas. Coba kita dengarkan ya. 5 lepas, senar 6 fret 5 lepas, sama ya. Nah, sekarang fret 5 senar 5 lepas senar 4, sama. Nah, sekarang di senar 4 fret 5. Senar 4 fret 5. Ini ya, senar 4 fret 5. Kemudian senar 3 lepas. Sama enggak? Sama ya. Nah, sekarang di fret 3 itu di senar 3 fret 4. Kemudian senar 2 lepas. Sama ya. Yaitu fret 4 senar 3 fret 4. 1 2 3 4. Fret 4 senar 3 kita samakan dengan senar 2 lepas. Sama, oke. Sekarang fret 5 senar 2, kemudian senar 1 lepas. Ya, sama. Nah, kalau sudah sama begitu berarti pasti stemnya sudah benar. Jadi kalau kita metiknya G. Nah, ada lagi caranya kalau misalnya belum normal, misalnya kayak gini. Nah, itu sudah normal. Kalau misalnya belum normal, kita boleh kencangkan sedikit lagi. Nah, begitulah cara untuk percepatan ngetem, agar supaya nanti pada saat membeli atau mencari gitar kita bisa dapatkan gitar yang sesuai dengan harapan kita.
Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mau beli gitar seperti ini, itu juga bisa dipastikan juga ini kita kalau untuk main klasik cocok untuk ini. Ataupun mereka yang baru pemula, baru mau belajar, saya sarankan beli yang pakai nilon. Kenapa? Karena nilon itu lembut metiknya, supaya tangannya ini jari-jarinya tidak bengkak. Biasanya kalau pakai senar ini, senar string ini, itu biasanya tangan tuh bengkak pada saat kita belajar. Nah, namun sekarang kalau kita menggunakan ini nilon, tangan kita nggak bengkak dan mudah, agak lembut ditekan. Nah, lembut ditekan. Jadi saran saya buat yang baru mau belajar gitar, silahkan beli gitar yang menggunakan senar nilon yang mudah untuk dipetik dan tidak merusak tangan. Oke, demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat buat yang baru belajar, terutama buat ibu-ibu dan adik-adik yang ingin belajar. Silakan belajar dan carilah gitar yang tepat. Demikian saya ucapkan, semoga berhasil dan semoga sukses belajar gitar, dan ikuti selalu channel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.